Selamat pagi. Pada hari ini kami akan mempresentasikan dari tugas yang diberi oleh dosen pengampu kami, Ibu Insinyur Lela Nurpolela, MT. Adapun anggota kelompok kami yang berisikan 3 orang, yaitu Abiyosi, dari Aryo Prima, dan saya sendiri, David Christian. Kami akan menjelaskan tentang modulasi analog yang terdiri dari AM dan FM. Next. Untuk sistem modulasi analog, yang pertama adalah AM yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Aryo Prima. Yosi dulu, Yosi. Oh iya sih. Ya, saya akan menjelaskan tentang definisi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi modulasi. Pengertian modulasi merupakan proses penumpangan sinyal informasi terhadap sinyal carrier atau pembawa, di mana parameter sinyal pembawa atau sinyal carrier diubah terhadap yang lainnya, yaitu sinyal yang permodulasi yang berupa sinyal informasi. Sinyal informasi berbentuk sinyal audio, sinyal video, atau sinyal yang lain. Modulasi terbagi menjadi 2, yaitu modulasi analog dan modulasi digital. Berdasarkan jenisnya, modulasi analog terdiri dari 2 macam, yaitu angle modulation atau modulasi sudut dan modulasi linear. Modulasi sudut terdiri dari dua jenis, yaitu phase modulation atau PM dan frequency modulation atau FM. Modulasi linear terdapat dari 3 jenis, yaitu amplitude modulation atau AM, double sideband atau DSB, dan single sideband atau SSB. Selanjutnya, modulasi amplitudo adalah suatu proses mengubah amplitudo gelombang membawa sesuai dengan bentuk dari gelombang informasi. Pada melalui modulasi amplitudo, besarnya amplitudo sinyal pembawa akan diubah oleh sinyal permodulasi sehingga besarnya sebanding dengan amplitudo sinyal permodulasi tersebut. Frekuensi sinyal pembawa biasanya jauh lebih tinggi daripada frekuensi sinyal permodulasi. Frekuensi sinyal permodulasi biasanya merupakan sinyal pada rentang audio frekuensi atau AF. Berikut adalah blok diagram dari sinyal AM. Sinyal pembawa menuju modulator, lalu dibawa oleh sinyal pemodulasi untuk sinyal informasi, dan dia menjadi sinyal termodulasi. Besarnya indeks modulasi AM dinyatakan dengan persamaan M sama dengan Vm atau max, Vm max dibagi Vc max, dan juga dapat dinyatakan dalam bentuk persentase. M sama dengan Vc max per Fm max dikali 100%. Lanjut ya. Kemudian sinyal hasil modulasi disebut juga dengan sinyal termodulasi atau EM. Rumus dari EAM sendiri adalah EAM sama dengan Vc dalam kurung 1 ditambah M sin omega MT tutup kurung sin omega CT sama dengan Vc sin omega C T ditambah M Vc sin omega C T sin omega MT sama dengan Vc sin omega CT ditambah setengah M Vc cos dalam kurung W omega C dikurang omega M dikali T dikurang setengah M Vc cos dalam kurung omega C ditambah omega M dikali T. Keterangannya, EAM sendiri adalah sinyal termodulasi AM, EM sama dengan sinyal termodulasi, EC sinyal pembawa, VC sama dengan amplitudo maksimum sinyal pembawa, VM sama dengan amplitudo maksimum sinyal termodulasi, WC omega C sama dengan frekuensi sudut sinyal pembawa dengan radian per detik, omega M sama dengan omega M frekuensi sudut sinyal termodulasi dengan satuan radian per sekon. Next, yes.
Sinyal termodulasi AM terdiri dari 3 komponen, yaitu pembawa VC sama dengan VC sin omega CT, sisi bawah LSB lower sideband sama dengan setengah MVC cos omega C dikurang omega M dikali T, sisi atas USB upper sideband di mana setengah MVC cos omega C tambah omega M dikali T. Dan berikut adalah gambar-gambar dari sinyal pemodulasi, sinyal pembawa, sinyal termodulasi AM, dan sinyal informasi. Next, Yos. Contoh soal. Sinyal pembawa sinusoida dengan frekuensi 5 kHz mempunyai amplitudo puncak 3 volt permodulasi AM oleh sinyal audio 850 Hz yang mempunyai amplitudo puncak 850 mV. Tentukan A. Indeks modulasi AM. Indeks modulasi AM, next, Yos. Diketahui sebelumnya. Diketahui FC sama dengan 5 kHz sama dengan 5000 Hz. VM sama dengan 850 mV sama dengan 850 dikali 10 pangkat min 3 volt. VC sama dengan 30 volt dan FM sama dengan 850 Hz. A. Indeks modulasi amplitudo. Di mana rumusnya adalah M sama dengan VM per VC. Sama dengan 850 dikali 10 pangkat min 3 dibagi 2. Sehingga hasil M adalah 425 dikali 10 pangkat min 3. Yang B. Amplitudo pembawa. Dengan mengganti omega dengan 2πf, maka VC sama dengan sin omega C dikali T. Sama dengan sin 2πf T sama dengan sin 2002 dikali 5000 pi T. Sehingga VC sama dengan sin 10 pangkat 3 pi dikali T. Next, yes. Selanjutnya frekuensi modulasi FM yang akan disampaikan oleh teman saya, David. Next. Pertama, pengertian modulasi frekuensi atau FM. Modulasi atau FM atau modulasi frekuensi merupakan suatu teknik pengiriman informasi yang berbentuk frekuensi rendah dengan cara memodulasi frekuensi gelombang pembawa yang berfrekuensi tinggi. Modulasi frekuensi dapat dikatakan very high frequency atau VHF karena bekerja pada rentang frekuensi 88 MHz sampai 108 MHz. Modulasi frekuensi memiliki jangkauan sinyal yang pendek karena amplitudenya hanya di bawah 1000 kHz. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, David Dian. Di sini ada gambar dari gelombang modulasi frekuensi atau FF. Yang pertama itu adalah sinyal pemodulasi. Sinyal pemodulasi ini dapat berbentuk gelombang apa saja ya. Dan yang kedua itu adalah sinyal pembawa yang agak rapat dia. Untuk sinyal pembawa ini, gelombang itu harus berbentuk sinusoidal. Dan yang ketiga, yang merah itu adalah sinyal yang sudah termodulasi. Dapat dilihat dari sinyal pemodulasi, di saat gelombang berada di sisi positif, maka sinyal yang berada di termodulasi itu sedikit lebih rapat. Dan yang berada pada sisi negatif pada sinyal pemodulasi itu akan renggang sinyal yang termodulasi. Bisa dilihat dari gambar tersebut. Next. Next, yes. Di sini adalah merupakan persamaan modulasi frekuensi. Jadi ada persamaan sinyal termodulasi FM yang dinyatakan sebagai FM sama dengan VC sin omega C kali T ditambah MF sin omega M kali T. Terus ada indeks pemodulasi frekuensi MF sama dengan tau per FM. Untuk keterangannya, EFM itu adalah sinyal termodulasi FM, VC amplituda maksimum sinyal pembawa, MV merupakan indeks modulasi FM, omega C merupakan
frekuensi dari sudut sinyal pembawa memiliki satuan radian per sekon. Omega M sama dengan frekuensi sudut sinyal pemodulasi dengan satuan radian per sekon. Tau itu PPT-nya boleh di share screen kembali ya sih. Tau itu merupakan Jadi reconnect. deviasi frekuensi maksimum. FM sama dengan frekuensi maksimum sinyal pemodulasi dan MF merupakan indeks pemodulasi FM. Next. Berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan modulasi frekuensi atau FM. Kelebihannya, satu, efisien memancar pada FM tinggi dikarenakan amplitudo yang konstan pada gelombang FM. Yang kedua, noise pada FM hanya sepertiga dari noise pada AM untuk lebar jalur yang sama. Yang ketiga, daya yang digunakan lebih kecil dibanding AM. Kekurangannya dari FM adalah sinyal FM membutuhkan lebar jalur yang lebih besar. Yang kedua, lebih rumit dibanding AM. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya di sini ada lebar bidang atau bandwidth dari modulasi frekuensi. Jadi pada tahun 1938, J.R. Carson menyatakan bahwa untuk mentransmisikan sinyal termodulasi FM dibutuhkan lebar bidang minimal 2 kali jumlah dari deviasi frekuensi dengan frekuensi maksimum sinyal termodulasi. Selanjutnya hal ini dikenal dengan Carson Rule dan dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. BW sama dengan 2 kali tau ditambah FM. Dengan tau adalah deviasi frekuensi dan FM adalah frekuensi tertinggi sinyal pemodulasi. Next. Jadi di sini ada gambar dari tabel fungsi Bessel. Ini biasanya untuk menyatakan nilai N ketika diketahui suatu modulasi indeks dari sinyal FM. Next, yes. Jadi di sini ada contoh soal. Stasiun siaran FM mengizinkan sinyal audio pemodulasi hingga 25 kHz dengan deviasi maksimum sebesar 75 kHz. Maka tentukan indeks modulasi FM dan lebar bidang yang dibutuhkan dalam transmisi sinyal FM. Untuk soal pertama tuh yang ditanyakan adalah indeks modulasi FM. Rumusnya itu MV sama dengan tau per FM. Diketahui taunya itu sebesar 75 kHz dan FM-nya itu sebesar 25 kHz. Tinggal dibagi 75 bagi 25 sama dengan 3. Yang kedua ditanya juga lebar bidang bandwidth. Untuk rumus lebar bidang bandwidth tadi sama dengan BW sama dengan 2 kali N kali FM. Jadi nilai N ini kita ambil dari tabel Bessel yang sebelumnya. Karena indeks modulasinya diketahui ada 3 dan di tabel sebelumnya boleh guys. Nah, di sini kan di tabel fungsi Bessel ini di modulasi indeks yang 3 itu jumlahnya tuh ada berapa tuh? Ada 6 ya, dari J1 menuju J6. Untuk sisa J lain itu diabaikan kalau sudah pada angka yang terakhir gitu. Slide selanjutnya, Yos. Nah, makanya udah diketahui tadi N-nya sama dengan 6, maka kita tinggal masuki bandwidth-nya sama dengan 2 dikali 6 kali FM-nya tadi udah diketahui 25 sama dengan 300 kHz untuk lebar bidang bandwidth-nya. Next, yes. Sekian, terima kasih dari presentasi kelompok kami tentang modulasi analog yang kami jelaskan. Ada 2 tadi, modulasi frekuensi dan modulasi amplitudo. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kelebihan yang disengaja atau tidak disengaja. Semoga ilmu yang kami presentasikan dapat bermanfaat. Terima kasih.